Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, kita mulai ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam 9:05. Insya Allah kita akan melakukan, kita sama-sama sharing dan belajar dalam sesi webinar, web ngob ngerumpi ini, ngobrol seru perempuan produktif. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva, saya akan memandu sebagai moderator untuk membersamai dua orang narasumber kita, Ibu Humaira Fitriana dan juga Dr. Dia Sania. Nantinya bersama-sama kita akan sharing dan belajar tentang bagaimana untuk menjadi berdaya dan bahagia sebagai seorang perempuan. Nah, sebelumnya mari kita buka acara ini agar semuanya menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, teman-teman kalau boleh tahu nih, yang bisa on cam boleh dong on cam sambil pakai virtual background-nya jika memungkinkan. Kalau yang memang tidak bisa on cam ya tidak apa-apa. Tapi saya pengen tahu dong sebenarnya dari teman-teman sendiri nih alasannya join ke acara ngerumpi ini apa sih yang diharapkan dengan adanya acara ngerumpi pada hari ini? Boleh open mic, boleh di kolom chat. Oke. Ada yang mau sharing-sharing kah? Oke, jadi mungkin bisa dimulai dari saya sendiri ya. Jadi kenapa kita mengadakan acara untuk ngerumpi ini? Karena kita tuh pengen tuh sharing-sharing, berbagi apa yang sedikit ilmu yang kita miliki buat semua perempuan. Bahwa siapapun kita, apapun peran kita saat ini, mau bekerja, mau menjadi ibu rumah tangga, mau menjadi entrepreneur, atau apapun itu, sebenarnya kita tuh juga bisa loh, jangan untuk merasa insecure bahwa kita semua itu bisa merasa berdaya dan bahagia menjadi kita dengan peran kita tanpa denial gitu. Nah, ini ada dari Ibu Diana, pengen upgrade potensi diri, wow, Masya Allah. Ada lagi yang mau open mic? Dari Bu Nawang. Oke, ingin menemukan minat, bakat, dan passion agar lebih enjoy ya melaksanakan apapun dan apapun amanahnya dan kesulitan dengan ikhlas luar biasa. Harapannya Bu super sekali ya. Ada lagi teman-teman yang lain nih. Jadi memang seperti itu ya bahwa siapapun kita sebagai seorang perempuan, jadi seorang perempuan, apapun peran kita saat ini yang namanya menjadi bahagia itu kan fitrah dari manusia pada umumnya. Dan menjadi berdaya adalah harapan dari semua orang. Jadi seyogyanya memang kita selalu mengupgrade potensi diri kita untuk menjadi lebih mampu mengembangkan diri, untuk menjadi lebih produktif dengan apapun peran kita sehingga bisa lebih enjoy dalam melaksanakan apapun amanahnya dan tetap struggling dengan apapun kesulitan yang kita hadapi. Nah, ada lagi kah yang mau sharing-sharing? Oke, teman-teman, suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Bun. Oke, alhamdulillah. Jadi, nah, kalau kemarin sudah dijelaskan kan ya bahwa dengan adanya webinar ini teman-teman juga bisa mendapatkan hasil tes potensi produktif diri. Ada yang sudah mengerjakan dari tadi dari link yang sudah saya beritahu? Sudah. Sudah, oke, baik Mbak Mina baru mengerjakannya tadi apa sebelumnya sudah mengerjakan? Sebelumnya sudah pernah mengerjakan, Bun. Oke, siap.
Nah, ada lagi yang lain? Jadi baik kalau sudah ada hasilnya Bu Nawang. Nah, nanti insya Allah kita sharing-sharing seputar hasilnya juga ya bersama dua narasumber kita. Nah, untuk yang belum mengerjakan, nanti bisa dikerjakan setelah sesi webinar ini. Nanti hasilnya bisa langsung terdownload sendiri jadi dari hasil itu nanti teman-teman bisa ketahui nih sebenarnya peran produktif diri apa aja sih yang cocok dengan kepribadian saya, yang sesuai dengan bakat saya, yang sesuai dengan minat yang ingin saya tekuni. Nah, dari uh, peran-peran produktif yang nanti potensial itu bisa gali dan di-upgrade lebih banyak lagi biar bisa semakin produktif, menjadi berdaya dan juga bahagia. Baik, teman-teman, ini sudah ada dua narasumber kita. Selamat datang, Assalamualaikum Ibu Sania dan juga Ibu Ira. Panggilnya gimana ini? Ibu, Mbak, atau Bunda? Mbak aja lah. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak aja lah. Kita kan masih angkatan milenial sama ya. Oke, jadi kalau perempuan tuh seperti itu ya. Walaupun usianya sudah mulai-mulai ke atas gitu, tetap aja pengennya dipanggil Mbak gitu ya. Iya, Berasa iya, Mas Baik. Mas. Nah, buat semua teman-teman, jadi di sini sudah ada dua narasumber kita nih. Nanti kayak yang bakal kita jadikan sebagai apa ya? Kayak pemantik pemantik ngobrol-ngobrol seru semua kita-kita yang ada di sini selama 2 jam ke depan insya Allah. Nah, boleh saya spill-spill dulu dong. Kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita perlu kenalan dulu dong dengan dua narasumber kita ini. Yang pertama tuh dengan Mbak Dok Sania ya, Bu Dokter nih ceritanya. Wah, kok Bu Dokter tiba-tiba ngobrolin masalah bakat dan minat nih kayaknya emang siapa gitu ya. Nah, jadi Mbak Sania ini merupakan seorang dokter umum di perusahaan PJB, PLN ya Mbak ya? Iya betul. PJB O- itu anak perusahaannya PLN. Oke. Pembangkitan Jawa Bali. Iya. Nah, jadi ini nih saya sambil baca aja ya, soalnya CV-nya tuh banyak banget, jadi biar lebih benar-benar terjelaskan. Jadi eh, Mbak Diasania Artiwi, seorang dokter, istri dari Dokter Farid, seorang dokter ortopedi, ibu dari 3 putra dan juga putri, yang saat ini sedang menjadi dokter perusahaan di PT PJB Kantor Pusat Surabaya. Jadi seorang dokter, tapi ternyata juga menjadi seorang co-founder Letalents.id. Jadi Mbak Sania ini senang untuk diajak untuk ngomong-ngomong nih, untuk sharing-sharing, untuk berbagai komunitas, kampus, instansi, dan radio. Nah, karena Mbak Sania juga seorang talent mapping practitioner. Jadi Mbak Sania ini umurnya saat ini boleh di-spill Mbak? Boleh lah. Boleh ya. Baik, Mbak Sania saat ini usianya sudah 41 tahun dan lulusan dari Fakultas Kedokteran UNER Surabaya. Nah, pernah punya juga nih riwayat pekerjaan sebagai dokter pengembangan di klinik sosial BSMI selama 1 tahun pada tahun 2009 sampai tahun 2010 dan mulai tahun 2010 menjadi dokter perusahaan di PT PJB kantor pusat di Surabaya. Kalau mau colek-colek Mbak Sania boleh banget gitu ya. Jadi Instagramnya ada di @diasania, ada juga podcastnya kalau mau dengerin eh, cerita-ceritanya Mbak Sania di cerita.cerita, ada Facebooknya juga Dia Sania, dan ada YouTube-nya juga Dia Sania Official. Jadi kurang lebih seperti itu perkenalannya dari Mbak Sania, atau mau ditambahin nih kenalan lagi? Nanti aja sambil cerita-cerita Mbak Iva. Oke, baik. Nah, selanjutnya Makasih. nih ya, ada satu lagi narasumber kita dengan Mbak Humaira Fitriana.
Jadi kalau Mbak Sania tadi seorang dokter, kalau Mbak Humaira ini ternyata seorang mompreneur dan juga content creator khusus di bidang keluarga dan juga anak. Jadi Mbak Humaira Fitriana ini atau yang biasa disebut sebagai biasa dipanggilnya sebagai Mbak Ira merupakan ibu dari 3 orang anak yang pernah kerja di salah satu perusahaan multinational company. Tapi mulai 2019 memutuskan untuk resign untuk menjalankan bisnis yang bergerak dalam bidang fashion, kebutuhan ibu dan anak, herbal, dan juga camilan bersama suaminya. Saat ini, Mbak Ira merupakan seorang pengusaha online di berbagai bidang yang tadi sudah saya sebutkan, konsultan minat, bakat, dan keluarga, praktisi talent mapping, dan konten creator di diarisehat.dapur Ibu Ira. Jadi anaknya waktu makan-makan nih bareng anaknya ternyata dikontenin, wah banyak yang viral dari videonya. Nah, ternyata dari Mbak Ira ini juga pernah mengikuti training, workshop parenting dalam bidang parenting, bisnis, juga manajemen rumah tangga, antara lain di kelas parenting Ibu Eli Risman, sekolah bengkel diri, sekolah bisnis online Rangkul Keluarga Kita, kelas PAWON, training talent mapping basic maupun dynamics, memahami dan mengembangkan bakat anak, dan masih banyak lagi. Jadi nanti bisa langsung ditanya-tanya ya. Baik, kurang lebih seperti itu dari Mbak Ira. Ada yang mau ditambahin atau langsung aja nanti nih Mbak? Langsung aja, nanti kita Langsung aja ngobrol-ngobrol. ya. Baik. Nah, jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan sharing-sharing dari 2 narasumber kita yang luar biasa ini untuk ngulik-ngulik nih, dikupas tuntas bagaimana sih dinamikanya dengan Mbak Sani yang bekerja, dengan Mbak Ira yang menjadi seorang wirausahawan untuk menjadi perempuan yang berdaya dan bahagia. Nah, kalau dari saya sendiri ya, saya kenapa tema ini menjadi menarik, karena tuh sering ya, bahwa saya tuh dicurhatin nih sama teman-teman dekat, sama circle-circle di antara saya. Ternyata menjadi seorang perempuan setelah menikah, wow, dinamikanya itu luar biasa sekali gitu ya. Bahwa yang sebelumnya kita merasa bahwa kita aktivis banget gitu ya, seperti yang udah dikontenin nih sama Mbak Sania. Kita yang di luar benar-benar yang berasa aktif, terus tiba-tiba setelah kita menikah, ternyata skill-skill menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, itu yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya, justru membuat kita merasa insecure dan merasa sepertinya dunia kita kok berbeda banget ya dari yang sebelumnya. Nah, akhirnya membuat kita merasa menjadi kurang berdaya. Nah, ketika kita merasa kurang berdaya, menjadi kita merasa kurang bahagia. Tapi ada juga dari seorang teman saya, dia kerja, dia sudah punya jabatan yang cukup menggiurkan di perusahaan dengan yang istilahnya dapat uangnya itu juga besar, tapi ternyata itu juga merasa bahwa bekerja itu bukan membuat merasa berdaya, tapi terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa merasa tahu sebenarnya aku tuh siapa sih? Mauku tuh apa ya setelah aku nanti setelah aku pensiun nih, aku tuh bakal ngapain? Kayaknya kalah langkah deh dari ibu-ibu yang udah produktif dari rumahnya. Nah, ada juga lagi yang lainnya merasa ya sudahlah, mau gimana-gimana gitu. Ya itu kan dulu, kalau sekarang ya udah yang penting bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, jadi istri yang baik, itu sudah cukup. Walaupun sih kadang mengeluh-ngeluh juga ya, kayak ngerasa kok gini-gini aja ya hidupku gitu. Tapi ada juga ternyata bahwa ada yang tidak merasa bermasalah, merasa baik-baik saja, tapi kenyataannya dunianya tuh kayak kerasa hampa. Jadi banyak nih kan ya, saat ini bahwa geng-geng emak-emak arisan nih. Nah, yang biasanya dari satu arisan ke arisan, haha, hihi, ujung-ujungnya sampai rumah tetap aja ngerasa
duh capek, ternyata aktivitas yang dilakukannya, walaupun senang ketemu sama teman-teman, ternyata tidak selalu melegakan perasaannya. Karena apa? Karena ngerasa ya gitu-gitu aja dan tidak ada hal yang produktif yang bisa dilakukan dengan perannya. Jadi itu, sekelumit kisah ya yang kenapa sih kita ini bikin acara ngerumpi ini nih, ngobrol seru perempuan produktif. Nah, kalau dari kisahnya tadi itu, kira-kira ada nggak sih yang relate dengan teman-teman? Boleh dong di kolom chatnya. Cung cung, angkat jari, ada nggak sih yang ngerasa seperti yang tadi udah saya ceritain sekelumit gitu? Ayo, boleh ngaku ayo. Jadi kita eh, minggu ini tuh pagi ini tuh memang konsepnya ngerumpi ya, ngerumpi bukan sekedar ngobrol seru perempuan produktif tapi bener-bener ngerumpi ya. Jadi kita nggak akan banyak teori ataupun bikin slide, tapi bener-bener kita akan konsepnya ngobrol. Jadi silahkan Mbak-mbak, teman-teman, boleh ini dijadikan forum ngobrol kita gitu, insya Allah siapa tahu gitu dari sini teman-teman bisa lebih lega gitu ya. Yang relate tadi ceritanya bisa kita juga jadikan apa sih kira-kira solusi yang perlu kita. Nah, itu tuh ada dong, silahkan boleh on mic yuk. Nah, jadi disclaimer dulu nih ya buat teman-teman semua. Jadi, acara ini ya namanya aja ngerumpi ya. Ibu-ibu tuh kan biasanya kalau dipantik satu rumpi ya, satu tema aja. Nanti itu akan mengalir semua dengan sendirinya. Jadi kayaknya kita tuh nggak butuh slide-slide ya. Jadi semoga dengan obrolan-obrolan ini kita saling sharing, kita saling cerita. Nantinya tuh bakal dapat insight-insight, bakal dapat apa ya, highlight. Oh iya, ternyata aku ada juga ya temannya yang serupa. Ternyata, oh saya juga bisa tahu nih caranya untuk menjadi lebih baik lagi setelah ikutan acara ini. Nah, ada dong Mbak Mina, boleh dong di on mic. Mbak Mina mau cerita kah? Oke, Mbak Mina oh Mbak Minanya mungkin masih berhalangan terus diri ini. Ada lagi? Nah, kalau udah pada ada tadi Mbak Mina yang bilang ada dong, terus ada siapa lagi ini boleh relate banget Mbak dari Mbak Diana. Nah, sebenarnya memang kayaknya ya masalah itu adalah problematika yang khas ya untuk jadi seorang ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya kalau dari saya pribadi, eh sebenarnya ada tuh kayak dulu, salah satu tadi yang overview yang saya ceritakan itu juga pernah saya alami gitu ya. Jadi ngerasa insecure, terus ngerasa nggak produktif, itu-itu aja. Nah ternyata kenapa kok merasa seperti itu? Bukan karena tidak bersyukur ya, tapi ternyata karena bukan on the track ya. Jadi bukan pada jalan yang sesuai dengan diri saya. Jadi karena tidak sesuainya itu merasa bahwa ini tuh nggak aku banget gitu loh. Jadi nah caranya makanya dimulai dari menjadi berdayanya itu awalnya adalah dengan cara kalau saya berdaya adalah menjadi produktif dengan apa adanya diri saya sendiri. Itu kalau definisi dari saya. Nah, boleh tahu nih ya, karena kita konsepnya adalah ngobrol, boleh nih kalau dari siapa ya? Kira-kira dari Mbak Sania dulu atau Mbak Ira dulu nih? Cap cip cup gitu ya. Nah, oke dari Mbak Sania dulu. Nah, dari Mbak Sania, kalau menurut Mbak Sania sendiri berdaya itu apa sih, Mbak? Kalau menurutku berdaya itu gimana kita bisa menjaga potensi baik yang udah Allah anugerahkan ke kita. Jadi fokusnya pada Allah itu kan udah ngasih kita karunia kelebihan gitu ya. Potensi-potensi itu yang fokusnya kita jaga terus gitu. Itu bagiku berdaya. Dan nggak mesti melulu berdaya itu identik dengan sebuah karya yang besar gitu ya. Bahkan di level pemikiran pun itu kita bisa
bisa memutuskan untuk berdaya atau tidak. Sesederhana contoh kalau misalnya ada kejadian yang nggak ngenain, itu kan self talk di kepala kita rame tuh kan mesti kayak gini, aduh percuma lah aku kayak gini gitu ya. Capek-capek aku udah kayak gini. Nah, itu kan self talk negatif ya. Nah, dari level pemikiran itu aja kita sudah bisa loh dilatih tentang mau memilih berdaya apa tidak. Kalau kita mau milih tidak berdaya, ya terusin aja deh itu gitu. Meskipun itu tidak akan mengubah apapun. Tapi kalau kita mau berdaya, ini belum raga yang bergerak ya, masih otak yang diputer gitu ya. Kita akan bisa geser self talk negatif itu menjadi yang lebih positif dan memberdayakan. Salah satunya kalau yang saya pelajari di enlightening parenting itu adalah dengan cara reframing. Jadi permasalahan yang dihadapi sama, kondisinya sama persis, tapi cara berpikirnya udah bergeser gitu. Oh alah, kenapa pasti ada sesuatu nih, kenapa Allah kasih aku ketemu sama orang model kayak gini gitu. Itu kan lebih berdaya gitu. Akhirnya akan muncul respon-respon positif yang berikutnya.